Hai semua, balik lagi di channel kami Truvia Versa. Oke, di video sebelumnya kita pernah membahas tentang pelecehan seksual ya. Dan sesuai janji, kali ini kita akan kupas lagi tentang pelecehan seksual. Tepatnya tentang pelecehan seksual terhadap anak. Nah, sebelumnya kita review dulu yuk apa itu pelecehan seksual. Jadi, pelecehan seksual yang dalam bahasa hukum Indonesia diistilahkan dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya ada bercium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar rasa kesusilaan. Lalu perbuatan cabul terhadap anak itu aturannya bagaimana sih? Perbuatan cabul terhadap anak secara spesifik diatur dalam UU nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan terakhir dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Frasa setiap orang di sini ditujukan bagi siapapun ya, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, mereka tidak boleh melakukan perbuatan cabul yang apabila melanggar, maka mereka akan diancam dengan sanksi pidana. Lalu, kalau ada yang melanggar pasal 76E ini, sanksinya apa ya? Jadi, ada beberapa ancaman sanksi nih bagi si pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang diatur dalam pasal 76E ini. Antara lain, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Wah, ternyata banyak juga ya. Ancaman pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak dapat diberatkan menjadi minimal 5 tahun ditambah sepertiga dari 5 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah sepertiga dari 15 tahun dan denda 5 miliar ditambah sepertiga dari 5 miliar rupiah. Hal ini terjadi apabila 1. Yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. 2. Apabila pelaku merupakan residivis atau orang yang pernah dipidana karena melakukan perbuatan cabul. 3. Apabila perbuatan cabul menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Kemudian, pelaku perbuatan cabul terhadap anak dapat diberikan hukuman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Dan yang terakhir, pelaku perbuatan cabul terhadap anak dapat diberikan hukuman pidana tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hal ini hanya terbatas pada pelaku yang disebutkan dalam poin 1-3 ya. Lalu kalau pelakunya juga masih anak-anak, gimana nih? Apakah hukumannya juga sama? Nah, untuk pelaku yang masih di bawah umur alias di bawah 18 tahun, pada dasarnya tidak dapat dihukum dengan hukuman yang sama dengan yang sudah disebutkan tadi ya. Loh, kenapa bisa begitu? Karena untuk pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur, para aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice.
yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebenarnya inti dari pendekatan restoratif justice ini adalah penyembuhan, pendidikan secara moral, peningkatan partisipasi dan perhatian masyarakat, serta pembebanan tanggung jawab yang tidak berorientasi pada pembalasan atau pemberian penderitaan bagi si pelaku, melainkan pemulihan si pelaku menjadi anggota masyarakat yang baik. Tapi bukan berarti kalau pelakunya adalah anak, lantas tidak dipidana ya, melainkan akan diberikan jenis pidana yang lain. Biasanya dengan mengikut sertakan si pelaku dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial untuk paling lama selama 6 bulan. Dalam pasal 82 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, juga diatur jenis-jenis pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang masih di bawah umur, termasuk untuk perbuatan cabul ini teman-teman. Di antaranya adalah pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pelatihan atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan yang terakhir perbaikan akibat tindak pidana. Perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebenarnya menjadi perkara yang pada praktiknya jauh lebih rumit dibandingkan dengan perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kalau kamu punya opini yang lain, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Kamu juga boleh loh kasih masukan untuk materi konten video kita selanjutnya. Kalau kamu ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!